Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga masih dapat melaksanakan nikmat-nikmat Allah dengan beribadah dan menikmatinya dengan menjalankan kehidupan ini. Salawat dan salam marilah tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ataupun kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa besar yang ke-32, Al-Kabiratu Ats-Tsaniyah wa-Tsalatsuna, yaitu Al-Makasun, yaitu tentang pemalak ataupun pungutan liar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-42. Kemudian ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lighfira lahu aw lakubilat minhu. Artinya, sungguh ia telah bertaubat. Andaikan seseorang pemalak bertaubat seperti taubatnya itu, ataupun taubat orang yang melakukan perzinahan, tentu dosanya akan diampuni atau taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Pembahasan ini tentang pemalakan liar ataupun tentang pungutan liar. Salah satu termasuk bagian dari dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin apabila melakukan pemalak atau pungutan liar. Kemudian penjelasannya di dalam hadis ini disebutkan bahwa pelaku pemalakan atau pemungutan liar sama dengan seseorang begal, sama dengan seseorang yang melakukan perbuatan begal. Kemudian orang yang melakukan begal di jalanan ini, itu apabila ada seseorang yang melakukan kegiatan pemalakan, pungutan liar, maka perbuatan ini sama dengan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pembegalan di tengah jalan. Kemudian bahkan pemalakan yang dilakukan oleh seseorang itu lebih jahat daripada orang yang melakukan pencurian. Meskipun pada hakikatnya pencuri dan pemalak itu sama, akan tetapi disebutkan di sini bahwasanya orang yang melakukan pemalakan itu lebih jahat, lebih buruk dari orang yang melakukan pencurian. Kemudian orang yang mengumpulkan pungutan liar itu julu tulis dan petugas yang memungutnya ataupun orang yang terlibat dalam kegiatan pungutan liar ini, semuanya yang terlibat dalam kegiatan itu adalah mendapatkan dosa besar ataupun orang yang melakukan perbuatan dosa besar, dan mereka termasuk orang yang memakan harta yang haram. Artinya tentang pemungutan liar ini disebutkan bahwasanya termasuk dosa yang besar, bahkan dikategorikan dalam urutan dosa besar yang ke-32 disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini. Artinya dijelaskan di dalam kitab ini, orang yang melakukan pemungutan liar itu lebih buruk, bahkan lebih jahat dari orang-orang yang melakukan pencurian. Maka dari itu, apabila kita melihat ataupun mengetahui orang-orang yang melakukan pungutan liar, maka hendaklah kita mendakwahi mereka dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya apa yang dilakukan mereka itu adalah sebuah keburukan dan sebuah dosa besar. Dan dosa besar ini adalah dosa yang begitu besar nanti catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan akan mendapatkan azab ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pungutan liar adalah termasuk dosa-dosa yang besar dan pelakunya lebih jahat dari orang yang melakukan pencurian. Mungkin sekian penyampaian tentang
pemalak ataupun pungutan liar, dosa besar yang ke-32 disebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.